Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada, ini semua karena berkat dan kemurahan-Nya. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena berkat kemurahan-Mu. Sebentar kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan bila kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat bacaan kita hari ini terambil dari Lukas pasal yang ke-19 ayat 28 hingga ayatnya yang ke-44. Saya akan membacakan di ayatnya yang ke-28. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Amin. Demikianlah firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, hari ini kita belajar tentang Yesus dielulukan di Yerusalem. Ya, setelah Yesus memberikan banyak pengajaran, perumpamaan, ilustrasi, mukjizat dan lain sebagainya, tidak berhenti di sana Tuhan Yesus ya. Dia tetap melanjutkan tugas yang dipercayakan untuk diselesaikan. Nyaman memang mengerjakan itu, dikelilingi banyak orang ya, disanjung, diagung-agungkan. Namun hal demikian juga bisa membuat kita jatuh ya, terkadang yang tanpa sadar kenyamanan, pengakuan, penerimaan ya, sanjungan itu bisa membuat kita jatuh dan lengah ya akan tugas tanggung jawab yang dipercayakan. Nah, bersyukur Yesus dalam hal ini tidak terlena akan hal-hal yang demikian. Dia terus melanjutkan tugas tanggung jawab yang dipercayakan untuk dia menyelesaikan misinya ya, yaitu dia masuk dalam penderitaan selanjutnya, di mana selanjutnya dia akan disalibkan. Nah, pelajaran apa yang kita bisa petik dari kebenaran firman Tuhan hari ini dari perikop ini? Yang pertama, saya menemukan bahwa apa yang terjadi, apa yang dilakukan Tuhan Yesus merupakan penggenapan dari nubuat-nubuat dan janji-janji yang sudah dijanjikan. Artinya apa yang terjadi dalam diri Yesus semuanya sudah ada dalam perencanaan kekal ya. Jadi nubuatnya digenapi, artinya apa yang difirmankan Tuhan itu pasti akan digenapi. Termasuk janji-janji Tuhan juga dalam hidup kita, Tuhan juga akan nyatakan. Yang selanjutnya saya juga melihat bahwa penerimaan Yesus oleh beberapa orang ya sebagai Mesias membuktikan pengenalan akan identitasnya ya. Apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan, memang dia menyatakan ya melalui apa yang dilakukannya orang boleh mengenal. Nah, artinya dari sini kita juga tahu ya, pengalaman kita bersama dengan Tuhan ini kan sudah panjang, lebar ya, dalam dan lain sebagainya. Kalau boleh dikata sejauh ini ya, sudah seberapa dalam, seberapa luas kita mengenal Tuhan kita. Apakah kita mengenal Dia dengan baik hari ini? Dia sebagai Allah yang menjaga, memelihara hidup kita, menyertai, membimbing. Apakah kita merasakan hal itu sebagai sahabat, sebagai rekan yang senantiasa ada? Apakah kita bisa merasakan kehadiran Tuhan itu di dalam hidup kita? Nah, Bapak Ibu Saudara, tentunya ini menjadi sebuah bagian yang kita perlu kenali ya. Sejauh ini bagaimana pengenalan kita akan Dia? Atau hanya sebatas kita tahu ya Dia Tuhan begitu? Atau ada sesuatu yang lebih dalam yang kita alami? Saya percaya setiap kita pasti punya pengalaman bersama dengan Dia.
Nah, bagaimana pengalaman itu membawa hidup kita semakin dekat dengan Dia. Nah, tentunya pengenalan itu akan membawa kita untuk kita boleh mengakui dan menerima Dia sebagai Raja di dalam hidup kita. Nah, kalau kita sudah menerima Dia sebagai Tuhan, Juru Selamat, Raja, pertanyaannya, sudahkah kita merajakan Dia? Ya, masih banyak orang saya jumpai kadang Yesus itu dianggap sebagai pembantu, ya, pesuruh. Kita mau apa, Yesus harus sediakan, ya. Kita mau ini, Tuhan harus lakukan. Kita lupa Dia adalah Raja di atas segala raja, yang semestinya kita juga merajakan Dia di dalam hidup kita. Nah, oleh sebab itu, mari Bapak Ibu Saudara tempatkan Dia pada tempatnya, ya, sehingga kita juga boleh menempatkan diri kita pada tempat yang semestinya kita ada di sana. Dan mari kita boleh belajar untuk kita boleh menyerahkan hidup kita, percaya, ya, kalau kita melihat waktu Tuhan menyuruh murid-muridnya untuk melakukan semuanya digenapi dan semuanya terjadi, dan semua orang memang bersorak-sorai. Tapi satu hal pelajaran, orang-orang yang bersorak-sorai itu jugalah yang nantinya berseru, salibkan Dia. Semoga, ya, kita tidak demikian. Kalau hari ini kita memuji Tuhan, kita memuliakan Tuhan, sampai akhir hidup kita juga tetap memuliakan dan memuji Tuhan. Tidak nanti malah menyangkal Dia, meninggalkan Dia, begitu, ya. Karena ada banyak orang seringkali begitu, ya. Awal-awalnya ikut Tuhan karena masalah, karena pergumulan, kekecewaan. Akhirnya apa? Menjelek-jelekkan kekristenan, merendahkan kekristenan. Banyak, ya, kalau kita melihat orang-orang yang mengalami kekecewaan. Semuanya dilupakan karena satu dan lain hal, karena kekecewaan. Semoga kita tidaklah demikian. Kita tetap didapati setia sampai akhir. Mari kiranya setiap kita boleh tetap berkomitmen dan terus hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur hari ini Engkau boleh mengingatkan kami untuk kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Engkau terus bekerja melanjutkan karya-Mu, sehingga hari ini kami boleh menikmati berkat kemurahan-Mu. Ajar-ajari kami untuk senantiasa hidup mengandalkan Engkau. Terima kasih Tuhan. Ini doa seru kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.